Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melina Yunia Fendi, NIM 931403218, Prodi Perbankan Syariah kelas A. Saya akan menjelaskan materi manajemen siswa tentang tata cara pembayaran dan perhitungan zakat serta adab dan etika dalam membayar zakat. Di dalam tata cara perhitungan dan pembayaran zakat dijelaskan orang yang wajib zakat. Orang yang wajib zakat itu antara lain satu muslim, yaitu bagi seseorang yang berzakat wajib beragama Islam. Orang yang kafir atau murtad tidak wajib membayar zakat. Yang kedua adalah ahil, yaitu seorang muslim yang dapat menggunakan akalnya dan sehat secara fisik dan mental. Di sini orang gila tidak wajib membayar zakat. Yang ketiga adalah balik, yaitu seorang muslim yang telah memasuki usia wajib untuk berzakat. Yang keempat, harta sudah mencapai nisab. Nisab adalah ukuran atau batas terendah yang telah ditetapkan oleh agama untuk menjadi pedoman pengeluaran zakat. Kemudian, tahap perhitungan zakat. Yang pertama, menentukan aset wajib zakat pada akhir tahun, baik berupa barang, uang, maupun yang lainnya. Yang kedua, menentukan kategori zakat dari harta tersebut. Misalnya masuk zakat pertanian, perdagangan, ataupun zakat emas atau perak. Yang ketiga, menentukan dan menghitung total pengeluaran seperti kebutuhan pokok dan pelunasan utang. Yang keempat, menghitung sumber aset wajib zakat dengan cara aset kekayaan dikurangi pengeluaran. Yang kelima, mengacu besaran nisab pada ketentuan kategori aset wajib zakat yang sudah ditentukan pada tahap kedua. Misalnya dalam zakat perdagangan itu nisabnya 20 dinar atau setara dengan 85 gram emas. Kemudian yang keenam, membuat neraca perbandingan antara jumlah sumber zakat yang telah ditentukan dalam tahap keempat dan nisab yang telah ditentukan. 7. Menentukan volume persentase zakat yang merujuk pada ketentuan dari kategori aset wajib zakat yang telah ditentukan. Misalnya 5% untuk zakat pertanian. Untuk zakat pertanian 5% ini apabila kenaikannya membutuhkan biaya, dan 10% untuk zakat pertanian yang pengairannya berasal dari air hujan. Kemudian, syarat sah pembayaran zakat. Syarat sah dalam pembayaran zakat itu ada dua. Yang pertama, niat. Seorang muslim dalam mengeluarkan zakat, dia harus berniat untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Dia harus berniat ibadah. Niat itu tidak hanya di lisan tetapi harus di hati. Kemudian kedua, kepemilikan. Zakat adalah ibadah maliyah yang terkait dengan kepemilikan atas harta tertentu. Nah, kepemilikan ini harus berasal dari kepemilikan sendiri. Misalnya, kalau si yang berzakat itu kepemilikannya berasal dari utang, itu
zakatnya tidak sah. Kemudian bagian yang kedua, adab dan etika dalam pelaksanaan zakat. Ada adab dan etika dalam membayar zakat. Yang pertama, niat dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mengeluarkan zakat sesuai nisab yang berlaku. 3. Mendahulukan memberikan zakat kepada orang terdekat. Nah, ini misalnya seperti tetangga. 4. Tidak mengungkit zakat yang telah diberikan kepada orang lain. Jadi kita tidak boleh mengungkit-ungkit atau membicarakan jumlah zakat yang kita berikan kepada orang lain tersebut. 5. Mengeluarkan zakat secara diam-diam atau merahasiakannya. Ini maksudnya agar kita terhindar dari sifat riya. 6. Memilih harta yang halal dan paling baik. 7. Tidak menyebut-nyebut zakat yang dikeluarkan dan menyakiti hati orang yang diberi zakat. 8. Tidak menganggap hebat atas perbuatan mengeluarkan zakat. Kemudian ada adab dan etika dalam menerima zakat. 1. Harus memahami bahwa Allah lah yang mewajibkan penyaluran zakat untuk mencukupi kebutuhan pokok. 2. Harus mengucapkan terima kasih kepada orang yang memberinya dan mendoakannya. 3. Harus melihat apa yang diberikan kepadanya. Jika ia melihat bahwa yang diberikan itu tidak halal, maka dia tidak boleh menerimanya. 4. Harus menerima dan mengambil zakat sebanyak kebutuhannya dan tidak boleh lebih dari itu. Kemudian ada adab dan etika petugas zakat atau amil zakat. Yang pertama, amil harus amanah dalam melaksanakan tugasnya. 2. Amil harus bekerja secara profesional. 3. Amil harus bersikap adil dan tidak zalim. 4. Selalu menghimbau orang lain untuk menunaikan zakat. 5. Waspada untuk tidak korupsi. 6. Ia harus ikhlas. Dan 7. Ia harus mendoakan muzaki. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.